ada sambelnya. Bener. Hari ini pasti bini gue nyasak terong dipedesin. Bener. Kalau itu udah lo coba terus, baru lo masuk ke pertandingan. Hari ini ada uang masuk 10 miliar. Atau dari angka kecil dulu, hari ini ada uang masuk 1 juta. Hari ini ada uang masuk 1 juta. Bener. Hari ini ada uang masuk duit 10 juta. Bener. Latihannya kayak gitu dulu, bos. Nggak langsung ujuk-ujuk langsung 10 miliar, jangan. Namanya proses. Kalau langsung 10 miliar jatuhnya protes. Ya kan? Ya. Harus proses. Terus apa lagi, bos? Jadi ini Pak Haji, ya soal mikir tadi lagi Pak Haji. Persoalan mikir tadi Pak Haji. Ya. Poin 12 maksudnya ada nggak untuk keyakinan kami dan membantu saya pribadi ada doa atau biar Kalau doa nggak ada, karena kan gue bukan kiai. Gue SD Impres, adanya ilmu kearifan lokal. Caranya apa? Supaya nggak mikir. Lo colek alat kelamin lo, taruh di jidat. Gue nggak mikir. Gue nggak akan mikir. Gue nggak akan mikir. Gue nggak akan mikir. Ada gak yang lebih manjur Pak Haji? Ada. Lo colek alat kelamin istri lo, taruh di jidat. Tapi syaratnya pada saat nyolek lo nggak boleh ngaceng. Kalau ngaceng batal. Sembilan kali mau tidur, 9 kali bangun tidur. Umur lo berapa ya? 30? 37 Selama 37 hari. Berarti selama 37 hari lo nggak boleh nengokin alat kelamin istri. Kan nggak boleh sambil nyolek, lo nggak boleh nengok. Kalau nengokin, lo mesti pakai plastik kresek. Nah, gitu. Nanti pas kreseknya dibuka kan jadi bolu kukus. Jadi nanti ilmu kearifan lokal. Makanya lo ceritain orang Kalimantan Barat, daerah Eropas. Dia nyolekin apa, hasilnya apa? Biar dia termotivasi. Iya, ada tamu privat dari Kalimantan Barat, Pangkalan Bun masuk, namanya Eropa, maka gampang dihafal, Eropas. Kesini sama 3 anaknya, sendiri, janda maksudnya. Iya. Dia belum pernah kesini pertama kali itu. Ucap syukur terima kasih. Dia meraktekin ilmu RDAY setelah lihat YouTube. Yang pertama colek ke anaknya, pinter, cerdas, beasiswa, juara, terkabul. Maka dia mau meraktekin ilmu baca Qur'annya, belum bisa, baru tahu huruf alif, ba, ta, sa, jim dan seterusnya. Kalau sudah digabung-gabung bundel, dia paksain colek, bisa baca Quran, bisa baca Quran, bisa baca Quran. 3 hari ada keajaiban, dia baca jadi bisa, gabung-gabung bisa, khatam Quran, langsung maksa berenang ke Bogor, berenang karena naik kapal laut dari Pangkalan Bun ke Semarang, Semarang ke Bogor naik bis, luar biasa. Dan dia usahanya apa? Jualan gorengan yang dijual hanya 500 rupiah, 500 perak gorengannya. Kontrak nyewa di depan Indomaret 500.000 sebulan. Tapi luar biasa, meraktekin ilmu RDAY, ada hasil yang dia rasakan, jualan gorengannya juga lancar, meraktekin ilmu RDAY bisa terkabul, paksain untuk bisa ke sini.
sedekah 10 juta. Luar biasa di situ. Maka ini menjadi motivasi bagi kita semua, itu harusnya jadi motivasi. Apa yang tidak mungkin dengan kita bangun keyakinan ke Allah, maka Allah akan berikan hajat kita terkabul. Jadi untuk menghilangkan mikir tadi secara ini dipraktekin Pak Haji seperti itu, kita untuk biar kearifan lokalnya secara ini ya juga harus kita paksa kita letakkan. Jadi kita kalau berjalan dengan beban yang berat, maka ya akan susah mencapai ke puncaknya. Tapi kalau beban ini kita letakkan, kita larinya jadi enak. Mikir, kenapa harus mikir? Jadi kita pakai ilmu RDAY itu harus jalani, syukuri, nikmati. Tadi ilmu setan tadi, legowo, bodoh amat, terima, jalani saja, syukuri saja, nikmat saja. Gak usah dipikir. Kenapa? Contoh, waktu Bapak Ibu melakukan ML itu kan tidak usah dipikir. Pernah berencana, yuk bikin anak? Nggak ada. Bikin anak nggak? Iseng-iseng berhadiah. Nggak ada mikir. Ayo bikin anak. Orang dia Enggak. lagi sebel sama dia nggak terbuka, toto bunting. Gimana kalau dia lagi terbuka. terbuka? Iya, jadi bisa anaknya kembar. 3. Hanya langsung dijalani saja kan? Jalani, nggak dipikir. Ini waduh, ini tadi jadi nggak ya mah? Tadi masuknya, tadi nyampe enggak ya itu? Bisa ketemu enggak itu? Spermanya Sama bisa sel nembus telur. ke sel telurnya, bisa nembus enggak ya? Kita mikir enggak? Enggak. Allah sendiri yang dari berapa juta, 20-30 juta sel calon manusia yang hidup hanya satu yang bisa nembus. Bahkan tembakan pertama juga enggak bisa nembus. Mati semua, nggak terbuai juga kan, nggak pernah dipikir membunuh sekian yang mati itu. Ini Pak Bidan ngomong sama Bu Bidan. Iya, nggak mikir kan, nggak mikir, udah jalani saja. Periode masih 4 tahun, jalani saja, jalani, dinikmati, disyukuri. Sementara Bapak mikir, komen, ngeluh. Bos, lo cerita Indonesia merdeka 1945. Iya. Tapi kita mendengungkan kata-kata merdeka dari tahun 1928. Iya. Bapak ketemu sama saya, merdeka. Ketemu lagi merdeka. Nggak merdeka tuh merdeka tahun berapa? 1945. Sumpah Pemuda. Waktu ngomong merdekanya Sumpah Pemuda kan? Dan 1928. sudah menyanyikan Indonesia Raya. Ya kan? Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Habis itu merdeka. Masih jauh. Harus berjuang. Bahkan udah merdeka pun 1945 sampai sekarang kita belum merdeka. Harus berjuang. Harus berjuang. Kenapa? Karena kata-katanya itu nggak nyambung. Coba lu cerita. Pasti hafal. Dan itu diucapkan setiap Senin. Dan itu menjadi doa akhirnya. Apa itu? Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ayat alinea yang kedua. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Apa enggak Pak Lurah? Lupa. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia Ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia.
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi lo dianterin di pintu gerbangnya doang. Di depan. Di depan pintu gerbangnya doang. Suruh masuk sendiri, Pak. Belum masuk. Goblok. Di Pintu depan. pintu gerbangnya masih digembok. Pintu gerbangnya masih digembok. Lo dianterin sampai depan pintu gerbangnya doang. Kok bener? Lah itu lo baca. Makanya lo harus berjuang P3K. Udah sekolah D3 lo harus P3K. Tes lagi. Tes lagi. Katanya SD 9 tahun. Tapi kita masuk harus tes. Masa begitu? Lah tuh gimana? Masa kita kan ini negara gue sendiri. Masa mau sekolah kita harus tes? Emang ada begitu? Ya enggak lah, kita udah merdeka. Masuk-masuk aja sekolah. Belajar. Ini di depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Itu namanya RDAY, aliran sesat. Jadi intinya apa, Bos? Lu harus yakin. Pasti bisa. Pasti lunas. Pasti terkabul. Pasti jadi milik gue. Harus ada kata pasti. Emang pasti ada di mana, Pak Haji? Itu ada, Bos. Mintalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku kabulkan. Ayatnya gitu kan? Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Niscaya tuh pasti. Jadi nggak ada ayatnya mintalah kepadaku, mudah-mudahan aku kabulkan. Nggak ada. Mintalah kepadaku, insya Allah aku kabulkan. Nggak ada. Mintalah kepadaku, semoga aku kabulkan. Nggak ada. Jadi pasti. Pasti lunas. Pasti jadi. Pasti bisa. Pasti dilantik. Pasti lulus. Pasti gitu. Jadi lo cukup niat biar Allah yang mewujudkan. Ini kita kebanyakan yang mewujudkan. Oh nggak boleh? Nggak boleh. Lo cukup niat aja. Merdeka, 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 merdeka. Nyambung? Bisa gak nih dipraktekin? Haruslah. Lo di jauh-jauh. Kecuali kalau lo memang waktunya senggang, masih ada waktu hari Sabtu pagi jam 7, lo bisa nanti dengerin di sini karena pembicaranya langsung presiden utang. Jadi ini Pak Haji, ini kan sekalian nih kita kan curhat di sini Pak Haji. Ya boleh, boleh. Kayak contoh cek. Ya, man. Cek. Ya. Kayak contoh ke sini kan. Ya ini hal-hal kecil ini aja kami sudah mikir Pak Haji, terutama istri kan. Hal kecil nih, kita ke sini nih. Ini pertanyaan dari mertua ini. Ya mertua saya itu termasuk apa ya? Orang yang keras, susah diajak diskusi. Nah ini hal sekecil itu, nanti kalau pulang ditanyakan, nanti kalau pulang mertua marah. Nah itu hal kecil itu Pak Haji. Ya. Hal seperti itu kami itu jadi sudah mulai dipikir, itu kan hal kecil. Nah. Jangan, kan aku apa kata prasangka hambaku. Nanti takutnya bener dipanggil sama mertua ditanya, kamu dari mana? Dari Haji Dwi Susanto. Istrinya orang mana? Orang Palembang. Kaya apa enggak istrinya? Kaya raya. Pemilik hotel Sriwijaya. Di Palembang depan IP. Pasti ditanyain lah. Rukonya banyak gak tuh? Banyak banget rukonya. Gitu loh bos. Tenang aja. Jadi misalnya ini kan ada yang disuruh nagih nih Pak Haji kan. Kita nih motivasinya selesai gitu Pak Haji. Iya. Tenang aja pasti selesai bos. Bos, lo nggak lihat presiden kita sekarang? Ijab sama Allah. Jadi wakil presiden sama Megawati. Gagal. Ijab lagi. Jadi presiden sama Hatta Rajasa. Gagal. Ijab lagi. Jadi presiden sama Sandiaga Uno. Gagal. Ijab lagi jadi presiden sama Gibran. Baru jadi. Jadi lo
Proses bos, proses gitu. Tenang aja. Karena gue lihat nih bos, kelebihan lo cuma satu. Legowo. Nah lo suka kadang gak legowo. Coba legowo. Jangan ikhlas, jangan sabar. Tapi legowo, lapang dada. Lo lihat hasilnya deh. Gue mau di 2025 ini harus cair 10 miliar minimal bulan ini. Amin. Gimana caranya? Itu tadi yang diajarin tadi. Setuju gak? Setuju Pak Haji. Ya udah. Kedua, lo pakai ilmu kearifan lokal. Iya. Karena istri lo lagi hamil, lo rayu pelan-pelan. Lo kalau manggil bini lo apa kalau boleh tahu? Ibu. Bu, ikut saran Pak Haji setuju gak? Apa? Pak Haji nyaranin saya wajib nenen setiap hari. Nah kalau istri lo oke, lo praktekin. Nih gue tanya, orang yang miara tuyul kaya raya gak? Saya. Hobinya tuyul apa? Nenen. Setuju. Gue setuju. Gue setuju. Gue setuju. Gue setuju. Gitu. Kearifan lokal Pak Haji. Anggap aja istri kita ini miara tuyul. Tuyulnya si bos. Pak Haji, jadi manggilnya Bapak, manggilnya Bu Bidan, Ibu manggil Bapak, ya Pak Lurah gitu. Mending Bu Bidan. Nanti dia manggilnya, iya tuyul. Bos, tuyul hobinya apa sih? Nggak pernah pakai baju. Tapi kan nggak terbuka kalau Pak Haji Bu Bidan. Suami saya nggak terbuka Pak Haji. Jadi tuyul itu bos, itu ya Allah luar biasa bos. Kaya banget orang yang miara tuyul. Hobinya apa? Nenen. Dan tuyul kerjanya malam. Nggak ada tuyul pagi. Orang miara babi ngepet malam. Jagain lilin pun malam. Nah lo tetap praktekin. Malam praktekin. Ya lo bangun jam 00 senyum mandi pagi. Di samping itu lo juga harus wajib nenen. Lihat ilmu kearifan lokal. Pak Haji, yang ada mah kalau habis nenen ada kelanjutannya. Nggak apa-apa. Setelah udah cair 10 miliar, alat kelamin suami karetin. Pakai karet gelang. Sekarang mikir mana berdiri Pak Haji. Terus ini Pak Haji, Ya. Pak Haji, terus kiat satu lagi Pak Haji, gimana Ya. supaya kita itu kalau ada contoh nih Pak Haji, ada permasalahan saling dukung-mendukung Pak Haji, saling support. Jadi contoh ada orang nagih nih Pak Haji, marah-marah orangnya nih. Nah, ya otomatis kan kita nih nyari benernya Pak Haji. Nah, kadang istrinya lain. Kan Bos. gara-gara kamu gak terbuka. Nah, seperti itu Pak Haji. Bos, besok hari Sabtu kan gue ngajarin testimoni direktur utama bank, dirutnya bank. Dia mau ngajarin menghindari tidak datang debt collector ke rumah Nah, kita. itu Pak. Besok dia ngajarin tidak akan datang debt collector. Jadi sambil menghindari debt collector datang supaya ibadah kita khusyuk ke Allah. Nah besok dia ngajarin hari Sabtu pagi. Tapi kan gak mau live. Ji, jabatan gue dirut di bank masih jabatan gue dirut. Nanti gak enak dong gue sama tamu-tamu yang lain kalau live. Bisa gak nggak live? Ya udah. Oke nggak live. Jadi besok kita nggak live hari Sabtu. Nggak live. Nah tinggal lo sempetin waktu aja hari Sabtu pagi jam 7. Gitu. Nanti lo datang. Nanti Sabtu siang lo boleh pulang. Sabtu pagi lo datang, lo dengerin. Nah lo kalau bisa datang pagi jadi lo nanti gue kenalin. Mbak Nadia. Nih dong kenalin nih. Bos. Gitu ini. Ibu istrinya bidan, bapak kepala desa. Ah, udah. Gimana caranya debt collector nggak datang ke rumah kita biar kita fokus ibadah ke Allah. Nanti ada triknya. Trik in trik. Trik in trik artinya apa sih bos? Tipu-tipuan. Trik in trik tuh artinya kalau di kamus tuh tipu-tipuan. Jadi kita tipu gimana caranya debt collector nggak datang. Ada ilmunya. Tapi kita nggak mau ngajarin live. Takutnya apa? Nanti debt collector ikut belajar juga. Nyerang kita. Dia punya strategi tuh debt collector.